Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya rabbal alamin, wa ba'du. Para bapak, para ibu, kaum muslimin muslimat, teman-teman semuanya rahimana rahmatullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini masih berkenan mencurahkan, memberikan karunia-Nya dan taufiknya kepada kita semuanya, hingga kita bisa menjalankan ibadah salat maghrib secara berjamaah, bisa berzikir, berdoa kepadanya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah salat kita, zikir kita, doa kita, dan menjadikan kita semuanya sebagai hamba-hambanya yang istiqamah di atas agama dan ketaatan kepadanya, hingga nantinya Allah mewafatkan kita kelak dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah untuk Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga seluruh kaum muslimin muslimat yang tetap setia mengikuti tuntunan beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah yang kau hormati rahimana rahimakumullah. Tentunya kita menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya ada di alam dunia adalah untuk beribadah. Tapi apa hanya ibadah saja, begitu saja? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah yang harus dibarengi dengan tauhid. Bukan sebatas ibadah saja, karena sebagian orang kita saksikan mengerjakan ibadah di sebagian waktu, tapi di sisi lain juga melakukan amalan-amalan yang bertentangan dengan akidah Islam. Contohnya nopo, ngapunten, kita perlu terangkan dan kita perlu sebutkan. Beribadah, sholat, ya, kemudian puasa, zakat, melakukan itu semua, tapi di sisi lain juga melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Contohnya nopo, ya, memberikan sesajen kepada tempat-tempat tertentu, ya, mempercayai tanggal-tanggal yang bisa mendatangkan kesialan atau yang disebut sebagai tatayur dan sebagainya. Padahal ini bertentangan dengan akidah Islam, bertentangan dengan tauhid. Jadi Bapak Ibu rahimana rahimakumullah, tauhid kepada ibadah kepada Allah itu harus dibarengi dengan tauhid. Kalau ibadah kepada Allah tidak dibarengi dengan tauhid, maka itu bisa menjadikan ibadah yang sudah kita kerjakan selama ini itu bisa menjadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima ibadah yang dijalankan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketundukan dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Napa maknane? Dan tidaklah aku Allah menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Liya'budun. Makna liya'budun, kalau kita membuka tafsirnya, ya, itu akan kita dapati bahwasanya makna liya'budun itu adalah liyuwahiduni, untuk atau agar mereka itu mentauhidkan aku Allah. Kalau kita buka mushaf Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56, liya'budun itu pasti huruf nunnya itu berharakat kasroh. Jadi hukum asalnya itu adalah liya'buduni, agar, ya, agar mereka jin dan manusia itu beribadah kepada aku Allah. Kemudian bacaannya dibaca ringan, maka
disisakan kasrohnya, liya'budun, begitu ya, liya'buduni, yang artinya adalah ya agar liyuwahiduni, agar mereka manusia dan jin itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar ibadah saja, tapi ibadah tersebut harus dibarengi dengan apa? Dengan tauhid. Nah, di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Napa maknane? Fa'lam, dan ketahuilah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengawali kalimat tauhid la ilaha illallah dengan perintah fa'lam, ketahuilah, ilmuilah, pahamilah. Ketahuilah, pahamilah bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Ta'ala semata. Makna yang benar dari la ilaha illallah itu adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada zat, tidak ada sesuatu apapun yang berhak diibadahi, disembah dengan benar kecuali hanya Allah Ta'ala semata. Artinya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, diibadahi secara benar oleh para hambanya. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimanahumullah, kita ya berdasarkan ayat ini harus melandasi tauhid kita, la ilaha illallah kita itu dengan ilmu, fa'lam, dan ketahuilah. Artinya nopo? Ilmu itu adalah hal yang mendasar bagi akidah kita. Akidah kita harus dibangun di atas ilmu, ya. Akidah yang dibangun di atas nopo? Anggapan-anggapan. Akidah yang dibangun di atas misalnya kepercayaan nenek moyang yang tidak sejalan dengan syariat Islam, maka akidah yang seperti ini tidak bisa dibenarkan. Ya, karena kita masih mendapati sebagian orang Islam ya, kalau diingatkan ngapunten Pak, ngapunten Bu, sing kados niki mboten wonten contohnya saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, mengamalkan contohnya nopo ya, memberikan sesajen untuk jin, untuk penunggu dan sebagainya, untuk keris ini itu dan sebagainya ya, sebagai bentuk ya pengagungan pada jin, sebagai bentuk minta izin, minta keselamatan, minta berkah dan semisalnya. Ini tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mempercayai adanya zat selain Allah yang bisa memberikan manfaat, bisa menolak madarat, maka ini bisa masuk kategori syirik. Karena satu-satunya zat yang bisa memberi manfaat, bisa menolak madarat itu adalah Allah. Kalau kita mempercayai ada zat lain yang bisa memberi manfaat, bisa menolak madarat, bisa memberikan rizki, bisa memberikan anak dan seterusnya, kita mempercayai ada zat lain selain Allah yang bisa melakukan itu, maka itu adalah perbuatan syirik. Dan agar kita tidak terjerumus pada hal-hal yang demikian, ya kita harus mempelajari akidah yang benar itu seperti apa, tauhid yang benar itu seperti apa. Ilmu itu harus menjadi prioritas kita, khususnya dalam masalah akidah dan dalam masalah ibadah. Akidah yang dibangun tidak di atas ilmu agama yang benar, maka itu bisa menjadikan akidahnya bermasalah. Iya, bisa jadi ia seorang yang kelihatan taat, beribadah, melakukan sholat, zakat, puasa, tapi bisa jadi di sisi lain dia masih melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan akidah Islam ya. Masih ngasih sesajen ini itu, larung sesaji dan sebagainya ya. Masih percaya dengan tanggal-tanggal ini, tanggal sial, kamu nggak boleh nikah pada tanggal ini, oh ini kamu nikahnya harus pada tanggal ini ya. Itu tatoyur ya. Atau kejatuhan cicak atau nabrak kucing, wah kamu bakal sial kalau tidak melakukan begini. Nah ini namanya tatoyur dan ini bertentangan dengan akidah Islam yang benar. Maka kita harus melandasi akidah kita dengan ilmu. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimanallah, monggo kita sarang-sarang belajar tentang akidah Islam yang sesuai dengan
Al-Quran lan al-hadis yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penting ya untuk melandasi akidah kita berdasarkan Quran lan hadis. Amargi nopo? Amargi ya ini adalah sumber hukum Islam. Islam itu ya adalah agama yang berdiri di atas ilmu. Maka agama kita, keyakinan kita, amaliyah kita, ibadah kita sudah semestinya harus dibangun di atas ilmu agar bisa benar, bisa sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi SAW mengatakan dalam satu sabdanya, taraktu fikum syai'aini, aku tinggalkan, aku wariskan untuk kalian dua hal. Pinten Bapak Ibu? Dua. Jadi Kanjeng Nabi SAW meninggalkan, mewariskan untuk kita itu dua hal. Lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak akan tersesat, tidak akan jatuh kepada kesesatan, tidak akan jatuh kepada hal-hal yang menyimpang. Ma tamassaktum bihima, selama berpegang teguh dengan dua hal tersebut yang sudah Kanjeng Nabi berikan, wariskan kepada kita. Apa dua hal tersebut? Kitabullah wa sunnati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua hal tersebut adalah kitabullah Al-Qur'an lan sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya selama kita dalam berislam, berakidah, beribadah, ya, bermuamalah, itu kita melandasinya dengan Quran lan hadis sesuai dengan pemahaman Nabi, para sahabat lan para ulama ahlu sunnah, maka insya Allah kita akan tetap berada di jalan yang benar, jauh dari kesesatan, jauh dari penyimpangan. Tapi kalau seorang membangun akidahnya, membangun keyakinannya, ya tidak berdasarkan Quran lan hadis, ya melakukan ibadahnya tidak berdasarkan tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis, maka itu ya akan terjatuh pada ya penyimpangan. Ya, bisa jadi penyimpangan dalam sisi akidah, bisa jadi penyimpangan dalam ibadah, dalam arti rusak ibadahnya. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, apa sih yang dimaksud dengan tauhid? Perlu kita pahami bahwasanya tauhid itu ya secara bahasa adalah menjadikan sesuatu itu satu. Ini secara etimologi, ya, menjadikan sesuatu itu satu. Yang dimaksud dengan tauhid adalah idza ja'alahu wahidan, ya, menjadikan sesuatu itu satu, meyakini itu satu, mempercayai itu hanya satu, maka itu tauhid, ya, maka itu tauhid. Adapun yang dimaksud dengan tauhid oleh para ulama dalam definisi ilmu agama, maka yang dimaksud dengan tauhid itu adalah ya sikap tunduk, patuh ya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tanpa melakukan perbuatan syirik kepadanya. Ifradullahi bil ibadah, ya, itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk ibadah kita, ya. Kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk ibadah kita. Artinya ibadah nopo kemawon, salat, zakat, puasa, haji lan sanes-sanesipun, ya, kita melakukannya ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya mengerjakan ini karena Allah Subhanahu wa taala, tidak dibarengi ya oleh niat-niat yang lain yang tidak sejalan dengan tuntunan Islam. Karena bisa jadi seorang itu melakukan ibadah, tapi dalam ibadah itu dia ya masih mencampurkan niatnya dengan niat yang tidak sejalan dengan syariat Islam. Contohnya nopo? Orang ya berhaji, niatnya nopo? Nanti biar dipanggil Pak Haji, agar kalau punya usaha nanti bisa ditambah H di depannya, agar dimuliakan, dihormati oleh masyarakatnya. Nah, kalau kita ibadah ya
masih ada niatan seperti itu, saya haji biar nanti begini-begini, nah ini bisa merusak ibadah haji kita, ya. Atau seorang sholat, yang sedang sholat, yang pada awalnya ikhlas lillahi ta'ala, kemudian ya berdiri di sampingnya sebagai sama-sama makmum, ya mungkin siapa begitu, ya orang yang dihormatinya begitu, kemudian memperbagus ibadahnya, kelihatan lebih khusyuk, kelihatan lebih tumakninah, padahal tadi sholatnya ya biasa saja, Allahu Akbar, biasa saja. Tapi ketika berdiri di sampingnya, oh ini ada Pak Lurah, oh ini ada Pak RT, oh ada ketua takmir, ada dosennya dan sebagainya, langsung ya berdirinya yang tadinya biasa saja dibuat lebih tegap, ya dan sebagainya. Jadi memperbagus ibadahnya bukan karena Allah Ta'ala, tapi karena di sampingnya ada Pak Lurahnya, Pak RT-nya, ya, ketua takmirnya misalnya, atau ada dosennya atau seniku. Nah ini ya memperbagus ibadah karena ya mengejar anggapan baik dari makhluk, maka ini masuk kategori syirik. Bahaya, itu masuk kategori riya, dan itu adalah syirik. Jadi yang dimaksud tauhid adalah seorang melakukan ibadah bentuknya apa saja, itu betul-betul karena Allah dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tauhid itu Bapak Ibu rahimakumullah, itu mencakup 3 hal. Ada 3 macam tauhid, ya, ada 3 macam tauhid berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Apa saja? Pertama adalah tauhid rububiyah, tauhid rububiyah. Kedua, tauhid uluhiyah. Yang ketiga, tauhidul asma was sifat. Tauhid rububiyah niku napa? Tauhid rububiyah itu adalah meyakini, mempercayai, mengimani sepenuh hati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta, yang mengatur alam semesta, yang menguasai alam semesta. Itu namanya tauhid rububiyah, dari kata Rabb. Makna Rabb itu adalah Al-Khaliqul Malikul Mudabbir. Mempercayai, mengimani, meyakini sepenuh hati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta ini, langit dunia seisinya, menguasai alam semesta ini, langit dunia seisinya, dan mengatur apa yang ada di dalamnya. Ya, ini tauhid rububiyah. Kemudian jenis tauhid yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Ya. Kalau tauhid rububiyah itu mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah. Ya, Allah Ta'ala menciptakan, menguasai, mengatur, ya, memberi rizki, menghidupkan, mematikan. Mempercayai bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang menciptakan, yang menguasai, yang mengatur, yang memberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menyembuhkan, dan seterusnya. Itu namanya tauhid rububiyah. Mengesahkan Allah pada perbuatan Allah. Allah sebagai pencipta, ya, Allah sebagai penguasa alam semesta, Allah sebagai pengatur alam semesta ini. Satu-satunya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada zat lain, ya. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Satu-satunya zat yang mampu menghidupkan dan mematikan adalah Allah Ta'ala. Ini namanya tauhid rububiyah. Adapun tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah pada ibadah-ibadah. Ya, salat dilakukan karena Allah dan untuk Allah. Ini namanya tauhid uluhiyah. Ya, puasa dilakukan untuk Allah karena Allah. Ini tauhid uluhiyah. Ya. Termasuk menyembelih binatang.
menyembelih binatang itu bagian dari ibadah, ya. Karena ibadah itu bentuknya banyak, Bapak Ibu. Ada ibadah yang sifatnya ibadah badaniyah, ibadah fisik. Contohnya nopo? Contohnya sholat, ya. Itu ibadah fisik. Puasa, haji itu kan pakai fisik, meskipun pakai hati juga, ya. Tapi yang dominan di situ kan nampak itu adalah ibadah fisik. Fisik yang kerja untuk ibadah di situ. Ada ibadah harta. Contohnya nopo? Sedekah, wakaf, ya. Apalagi infak, menyantuni fakir miskin, janda, harta untuk untuk berhaji umroh, itu ibadah harta. Ada ibadah lisan, baca Quran, ya, zikir, itu bagian dari ibadah lisan. Jadi ibadah itu banyak. Nah, tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah pada semua bentuk ibadah itu. Melakukan ibadah ini untuk Allah dan karena Allah, melakukan ibadah ini untuk Allah dan karena Allah, termasuk masalah menyembelih. Menyembelih itu bagian dari ibadah. Maka ketika seorang menyembelih itu, ya, itu diniatkan untuk sebagai sesajen pada tempat-tempat tertentu, penunggunya, begitu ya. Maka ini masuk kategori, ya, syirik, bertentangan dengan tauhid. Karena ibadah menyembelih yang harusnya dilakukan untuk Allah dan karena Allah itu ternyata dilakukan untuk, ya, untuk jin, ya, penunggu ini itu dan sebagainya, ya. Maka ini adalah hal yang menyimpang. Berarti memberikan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah, itu namanya perbuatan syirik. Dan syirik itu bentuknya banyak. Ya, bentuknya banyak. Syirik dalam perbuatan, syirik dalam ucapan, syirik dalam keyakinan. Nah, suatu saat insya Allah kita terangkan lebih lanjut. Nah, itu tauhid uluhiyah, ya, mengesahkan Allah dalam semua ibadah. Kemudian yang ketiga adalah tauhidul asma was sifat, ya, mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Allah punya nama Ar-Rahman, Allah punya nama Ar-Rahim, ya. Ar-Rahman Maha Pengasih, Rahim Maha Penyayang, begitu. Maka tauhid asma wa sifat adalah mempercayai bahwasanya, meyakini sepenuh hati bahwasanya yang memiliki nama tersebut adalah Allah Ta'ala. Tidak ada zat lain yang Maha Pengasih, tidak ada zat lain yang Maha Penyayang selain Allah. Satu-satunya zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang itu adalah Allah Ta'ala. Al-Muhyi Al-Mumit, yang Maha menghidupkan, Maha mematikan, ya, Allah Ta'ala punya nama itu. Berarti mempercayai bahwasanya Allah Ta'ala adalah satu-satunya zat yang sempurna, memiliki nama itu dalam menghidupkan, dalam mematikan. Tidak ada zat lain yang memiliki nama yang begitu agung, ya, Maha menciptakan, Maha menghidupkan, Maha mematikan selain Allah, tidak ada. Ya, seperti itu. Allah punya nama Ar-Razzaq dan Ar-Raziq, ya, Maha memberi rezeki. Maka, ya, kita mempercayai Allah Ta'ala punya nama itu. Allah Ta'ala adalah zat yang Maha memberi rezeki. Tidak ada zat lain yang mampu untuk memberikan rezeki, ya, seperti itu. Maka kalau seorang itu, ya, mempercayai ada zat lain yang Maha memberi rezeki, yang mampu memberi rezeki, yang mampu untuk melancarkan rezeki dari selain Allah Ta'ala, maka itu adalah perbuatan syirik dalam asma Allah, ya, dan seterusnya. Dan tauhid ketiga, ya, tiga-tiganya ini, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, itu, ya, semuanya ada di dalam Al-Quran. Bahkan dalam surat Al-Fatihah niku sampun wonten. Di dalam surat Al-Fatihah itu sudah komplit disebutkan 3 macam tauhid ini, ya. Kita membaca, ya, dari basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, di situ ada apa? Ya, di permulaan ayat ada Bismillahirrahmanirrahim, ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu tauhid asma wa sifat. Allah punya nama-nama yang indah, nama-nama yang sempurna, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabbil Alamin. Ini tauhid
rububiyah. Allah sebagai satu-satunya zat yang menciptakan, yang menguasai, yang mengatur alam semesta ini. Maliki yaumiddin. Nah, ini masih tauhid apa? Tauhid apa? Nah, Malik. Apa Malik? Ya, yang menguasai, yang merajai. Ini nama Allah. Nah, ini masuk kategori tauhid asma wa sifat. Ya. Ar-Rahman Ar-Rahim itu asma wa sifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Berarti dalam beribadah hanya kepada Allah, meminta pertolongan juga hanya kepada Allah. Ini masuk kategori tauhid uluhiyah. Jadi surat Al-Fatihah itu sampun komplit berisi tentang macam-macam tauhid. Dan pembagian tauhid ini pembagian tauhid seperti ini, ya. Bukan berarti tidak ada dalilnya, ada dalilnya. Dan ini disebutkan oleh para ulama. Bahkan semenjak dahulu seperti Imam Abu Hanifah dan sebagainya, ya. Mereka sudah mengenal mengenai tauhid ini. Sudah mengajarkan tauhid ini. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, kita akan terangkan lebih panjang lebar lagi tentang masalah pembagian tauhid. Yang pertama niku napa Bapak Ibu? Tauhid rububiyah. Ini ada sebagian orang itu, ya, nanti akan kita terangkan menyimpang dalam masalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah meyakini, mengimani, mempercayai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta ini beserta isinya, yang menguasai alam semesta ini beserta isinya, yang mengatur alam semesta ini beserta isinya. Semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apa? Menghidupkan, mematikan, memberi rizki dan seterusnya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa. Dan dalilnya banyak, ya. Tauhid rububiyah dalilnya ada banyak, ya. Seperti tadi dalam permulaan surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Nah, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, kita yang sudah meyakini Allah Ta'ala itu sebagai Rabb semesta alam, yang menciptakan, yang menguasai, yang mengatur alam semesta ini, maka sudah semestinya kita itu kalau ada butuh, ada ya masalah, kita mengembalikan urusannya kepada sinten Bapak Ibu? Kepada Allah. Kita punya masalah sesulit apapun, yang ngatur itu Allah, ya kita kembalinya ke Allah. Minta kemudahan, ya, minta agar dimudahkan urusannya ini itu dan sebagainya. Mengadu kepada Allah, karena Allah yang mengatur segalanya. Maka keliru kalau misalnya ada orang mengaku beriman kepada Allah, mengaku mentauhidkan Allah, tapi ketika ada masalah larinya ke dukun, larinya ke kuburan, ya, larinya ke tempat-tempat keramat. Ini keliru. Berarti, ya, ucapannya yang mengatakan orang ini beriman mentauhidkan Allah, ya, tidak sesuai dengan faktanya. Mengaku beriman, mengaku mentauhidkan Allah itu mudah. Tapi dalam hal praktek itu, ya, penting. Kalau seorang sudah mengimani, meyakini sepenuh hati Allah satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta ini beserta isinya, ya, kita semuanya diciptakan oleh Allah. Allah yang menguasai alam semesta ini beserta isinya, ya, kita semuanya dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala yang mengatur alam semesta ini beserta isinya. Kita semuanya diatur urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka kalau ada urusan suatu masalah, suatu kesulitan dalam hidup kita, kita kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keliru ada masalah, ya punya masalah mungkin dalam hal rezeki, dalam hal ingin punya keturunan, dalam hal apapun. Keliru kalau misalnya datangnya ke dukun, datangnya ke tempat keramat dan semisalnya. Itu salah. Berarti ya kenapa tidak sepenuh hati meyakini bahwasanya Allah yang mengatur, yang memberikan kemudahan pada segala urusannya. Berarti ini menodai yang tauhid rububiyah. Kemudian kalau kita sudah mengimani, meyakini Allah Ta'ala yang menciptakan alam semesta ini beserta isinya, yang menguasai, yang mengatur alam semesta ini beserta isinya, maka sudah semestinya kita sebagai makhluk itu ya nurut, taat, tidak sombong. Keliru kalau misalnya sudah ngerti jadi hamba Allah, hidupnya di atas bumi Allah, kok sombong. Harta kita yang ngasih siapa? Allah. Yang ngasih kita kesehatan, ngasih kita kemudahan untuk cari rezeki siapa? Allah. Sangat mudah bagi Allah untuk ya meluluh lantakan harta kita. Ya. Sangat mudah bagi Allah untuk ya menghabiskan apa yang kita miliki. Ya. Sangat mudah sekali. Jadi apa yang kita miliki itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kok kita sombong? Ya, maka itu tidak pantas. Itu tidak pantas. Sombong itu wataknya iblis, ya, wataknya iblis. Ketika disuruh bersujud kepada Nabi Adam, sujudul ihtiram, sujud untuk memuliakan, menghormati. Apa kata Apa kata iblis? Ya, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau Allah menciptakan aku dari api, ciptakan dia dari tanah. Ya. Apa kata Allah Ta'ala tentang iblis? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis ini menolak untuk sujud, sombong, menganggap dirinya lebih baik daripada Adam. Nah, maka ia tergolong sebagai orang-orang kafir. Maka termasuk bentuk kesombongan adalah apa? Ya, mengaku, ya, merasa lebih baik daripada orang lain, ya. Dalam hal hartanya, pangkatnya, ya, dalam hal banyak hal, ya, bisa disombongkan, jabatan dan seterusnya. Ketika merendahkan orang lain dan menganggap dirinya itu lebih daripada yang lain, maka itu adalah perbuatan sombong. Meremehkan orang lain, menganggap dirinya jauh lebih baik dalam hal harta, keilmuan, ya, apalagi kedudukan dan sebagainya, ya. Merendahkan orang lain, merasa lebih baik, ya, maka ini sombong. Padahal apapun yang kita miliki itu hakikatnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Ta'ala cabut seketika, maka sangat mudah sekali untuk dicabut. Kita pada akhirnya nggak punya apa-apa, ya. Pada akhirnya tidak punya apa-apa. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang dalam keadaan sehat, punya harta banyak, melimpah di sana sini, dia banggakan kepada orang lain, tiba-tiba stroke Bapak Ibu. Tiba-tiba stroke. Hartanya, kendaraan mewahnya, ya rumahnya yang megah, makanannya yang mewah-mewah, ketika sudah stroke dia nggak menikmati. Sudah. Ya. Kemana-mana harus didorong pakai kursi roda. Ya. Ngomong nggak bisa. Begitu. Apa yang dia banggakan? Maka sangat mudah bagi Allah Ta'ala untuk mengambil semuanya. Fir'aun, apa yang kurang dari dia? Kekuasaan ada, harta ada, ya, dan sebagainya. Ketika sombong, sangat mudah bagi Allah untuk melenyapkan semuanya. Nah, ini tauhid apa? Tauhid rububiyah. Maka sikap kita Bapak Ibu rahimahullah dalam tauhid rububiyah adalah kita mengimani sepenuh hati
bahwasanya Allah Ta'ala adalah zat yang menciptakan alam semesta ini beserta isinya, zat yang menguasai alam semesta ini beserta isinya, semuanya dalam kuasa Allah Ta'ala, zat yang mengatur segala urusan yang ada di langit bumi beserta isinya. Maka ya, kita jangan menjadi hamba Allah Ta'ala yang sombong, karena kita hidup di bumi Allah, ya, atas kita masih makan rezeki Allah, ya. Kita diberi banyak karunia oleh Allah, tidak ada yang patut untuk kita sombongkan. Dan hendaknya ketika kita ada masalah sekecil apapun itu, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Ta'ala adalah zat yang mengatur alam semesta ini beserta isinya. Kita diatur oleh Allah Ta'ala, diberi anak, diberi kemudahan ini, itu, dan sebagainya. Maka solusi atas permasalahan kita itu adalah kembali kepada Allah. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman apa? Allah Ta'ala berfirman, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, eling kepada Allah, mengingat Allah, kembali kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah Ta'ala akan buatkan untuknya jalan keluar dari semua masalah yang dihadapinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Ta'ala akan memberinya rizki dari arah-arah yang tidak dia sangka sebelumnya. Karena apa? Karena eling kepada Allah, ya, karena kembali kepada Allah, takwa kepada Allah, ya, seperti itu, ya. Nah, ini tauhid apa Bapak Ibu? Tauhid rububiyah. Termasuk, ya, kemudian, ya, di antara bentuk penyimpangan dalam tauhid rububiyah adalah mempercayai ada, ya, zat lain yang mengatur. Nah, mengatur apa? Mengatur rezeki, mengatur hujan, mengatur nopo? Kembali. Mengatur, ya, apapun juga, ya. Kalau mempercayai ada zat lain yang mengatur alam semesta ini selain Allah, itu jatuhnya perbuatan syirik dalam tauhid rububiyah. Maka, ya, termasuk begini ucapan yang hendaknya kita hindari, ya. Ya, misalnya, ya, hendaknya kita hindari. Kalau kamu mau sembuh, kamu datangnya ke dokter itu tuh, ya, itu dokter bisa menyembuhkan loh, ya, obatnya bagus, mujarab. Nah, ini termasuk hal yang hendaknya kita hindari. Bisa aja. Oh, kecepatan. Jam kula niki kirang, ya, sekawan menit, malah 5 menit kurang dikit. Dokter tidak menyembuhkan, yang menyembuhkan adalah Allah. Dokter sebagai apa? Sebagai wasilah saja, sebagai usaha. Jadi kalau ya, alhamdulillah saya berobat ke sana dengan izin Allah sembuh begitu. Coba kamu berobat ke sana, semoga Allah Ta'ala memberikan kesembuhan. Misalnya apalagi ya, tanaman, kita punya tanaman subur. Oh, tanaman, ya, subur. Nah, ini buahnya ini bagus kan karena, ya, karena apa misalnya? Hendaknya kita awali alhamdulillah, misalnya seperti itu, yang menunjukkan bahwasanya itu semua adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun yang ada di sekitar kita, hendaknya kita, ya, kaitkan bahwasanya itu bagian dari kemudahan yang Allah Ta'ala berikan, bagian dari kemudahan yang Allah Ta'ala berikan. Karena kalau misalnya tanaman subur hanya karena pupuk saja, belum tentu, ya, belum tentu. Tanaman berhasil, oh ini karena pupuknya, belum tentu. Kalau bisa jadi dimakan tikus, tapi karena Allah Ta'ala, ya, menjaganya juga. Jadi ada faktor karena Allah, kemudian ada faktor wasilahnya. Nah, kita bahas masih di tauhid rububiyah,
untuk selanjutnya insyaallah kita membahas tentang tauhid uluhiyah. Sebelum ditutup barangkali Bapak Ibu ada pertanyaan, monggo. Ada waktu 2 menit lebih. Saderenge kita pungkasi. Saged dipahami Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ya. Bapak Ibu rahimana rahimakumullah. Perlu dipahami bahwasanya orang-orang kafir Quraisy di zaman Nabi itu mereka mengimani tauhid rububiyah. Mempercayai bahwasanya Allah adalah zat yang menciptakan, Allah yang mengatur, yang menguasai, yang memberi rizki. Mereka mempercayai itu. Makanya kalau ditanyakan siapa yang menciptakan, siapa yang mengatur, mereka akan la yaqulunallah, mereka akan mengatakan Allah, begitu. Lalu kafirnya orang-orang Quraisy itu dari mana? Dari mereka itu menyekutukan Allah. Itu mereka menyembah patung-patung. Jadi mereka mempercayai Allah sebagai pencipta, iya, sebagai pemberi rezeki, iya, ya, sebagai ya penguasa alam semesta ini, iya, mereka mempercayai, mengimani. Tapi tauhid uluhiyah mereka tidak. Mereka beribadahnya kepada berhala-berhala yang banyak. Berarti Bapak Ibu rahimanallah, ya, tauhid rububiyah itu belum cukup. Seorang mempercayai Allah sebagai pencipta, sebagai penguasa, sebagai pengatur alam semesta, itu belum cukup untuk bisa menjadikan ini orang dianggap sebagai orang Islam. Belum cukup. Harus ya mempercayai tauhid rububiyah, harus mempercayai juga tauhid uluhiyah, menyerahkan ibadahnya kepada Allah Ta'ala, dan harus mentauhidkan Allah dalam asma wa sifat, baru itu ya menjadi orang yang muslim dan beriman. Kalau hanya mempercayai Allah ada, Allah menciptakan, Allah menguasai, Allah mengatur alam semesta, itu saja, tapi dalam prakteknya melakukan kesyirikan, ini masih belum dianggap orang yang bertauhid. Natan niku mawon, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Insyaallah kita lajengaken, kita lanjutkan lagi di bulan depan, di pekan ketiga. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur kepada kita semuanya, dalam keadaan sehat, dimudahkan untuk kembali rawuh menghadiri pengaosan babagan akidah Islam. Mudah-mudahan Allah taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.